wal matlub 'inda a'immatil mazahib fi isabati jihatil Ka'bah muhadzatuha bi badanihi wa bi nadrihi ilaiha. Jadi yang dimaksud menghadap ke Kaabah apanya? Dalam pandangan jumhur ulama, yang disuruh hadapkan ke Kaabah adalah badan dan pandangan. Otomatis yang dimaksud dengan badan adalah dada, posisi dada. Karena kepala, bisa saja ada orang yang dadanya ke Kaabah tapi kepalanya singit. Kepalanya singit, atau dia melihat ke arah lain, memalingkan wajahnya, dan itu makruh dalam salat. Memalingkan wajah, jangankan memalingkan wajah, kalau mata kita bergerak-gerak selain daripada ke tempat sujud, kita telah melakukan kemakruhan yang membuat salat kita tidak sempurna pahalanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kalau ada mata yang tiba-tiba melihat ke arah lain, ini kita sedang salat, tiba-tiba mata kita sempat-sempatnya melihat cemekam orang samping. Ia ketengah khusyuknya, tiba-tiba tak terlihat sedikit. Apa kata Rasulullah? Orang seperti ini laqad ikhtalasahu asy-syaitan. Dia telah berhasil dicopet oleh syaitan. Jadi ini kan kalau kerja copet itu ngambil sesuatu itu begitu cepat tanpa ketahuan. Kita ini diusahakan syaitan untuk dicopet. Kayak mana cara copet syaitan? Dia buat kita ketika salat sempat-sempatnya memalingkan mata atau wajah ke arah lain. Maka bapa dan ibu, itu jangan sampai kita salat tapi mata kita terangkat ke atas. Karena ada orang salat pandangan ke depan begini, ke depan begini, melihat orang di depannya, apalagi orang di depannya orang yang dibenci. Nyokapre habis sembahyang, kanging, atau dia mulai mengupat di dalam hatinya sendiri, bersuuzan macam-macam. Ini makanya pandangan itu tetap ke arah sujud. Pandangan tetap ke arah sujud, dan usahakan jangan sampai dicopet sama syaitan. Istiqamahlah dari awal salat. Baik, sudah. Itu permasalahan pertama. Berikutnya, al-ijtihad fi al-qiblah. Bagaimana seandainya kita tidak tahu arah kiblat, sedangkan kita pada posisi berada di satu tempat, enggak tahu arah kiblat. Jumhur ulama mengatakan yajibu at-tahari wal ijtihad fil qiblah, ay bazlul majhud li nailil maqsud bid dalail ala man kana ajizan an ma'rifatil qiblah. Wajib hukumnya untuk berusaha dulu mencari arah kiblat, dan cara berusahanya adalah bazlul majhud, betul-betul habis-habisan dulu cari arah kiblat. Atau dengan menunggu orang atau penduduk setempat yang tahu arah kiblat. Jadi selama belum keluar dari waktu, jangan buru-buru salat sampai kita benar-benar tahu arah kiblat. Jadi kita berada di satu tempat, satu daerah yang kita tidak tahu arah kiblat. Sekarang kadang-kadang kita musafir, Pak. Kita berhenti di musalla. Musalla itu kosong. Itu sebelum kita berijtihad untuk menghadap ke salah satu arah, itu enggak boleh langsung menan laju cok kesimpulan. Tunggu di musalla itu, habis wuduk tunggu dulu, lihat ada orang lewat tidak, orang kampung pahana, tanya mbak orang kampungnya, arah kiblat Pak. Sampai begitu disuruh tunggu. Jadi bukan langsung kita musyawarah sama isteri, nyoho home galak-galak dro naju. Kata suami, hai kan dro nanguri inang yang dibai mefom. Lalu langsung ngambil kesimpulan di situ. Buka ke tacok je, enggak bisa begitu. Disuruh tunggu dulu. Kalau ada orang lewat, berhentiin. Jangan orang lewat di jalan Medan Aceh, dia juga enggak tahu mana apa-apa. Orang kampung, berhentiin, tanya. Tanya arah kiblat. Jadi
menentukan arah kiblat di saat kita tidak tahu ke mana arah kiblat, itu harus diawali dulu dengan berusaha. Dan berusaha itu bisa dengan bertanya atau bidalail, dengan petunjuk-petunjuk. Bagi mereka yang mungkin belajar ilmu-ilmu mengetahui arah kompas, mungkin bisa menggunakan kompas. Kita kan sekarang menggunakan kompas. Kalau di HP Pak, itu kan bisa pakai Muslim Pro. Muslim Pro itu jangan taruh satu HP. Taruh HP kita, taruh HP isteri. Kalau jarumnya sama, berarti kita dan isteri sehati. Kalau jarumnya tidak sama, berarti lawitnya karu tapi sampai teruk arah kiblat pi empakat dua. Jadi itu menunjukkan siapa kita, tapi enggak begitulah kejadiannya. Jadi Bapak Ibu menakat Allah Subhanahu Wa Taala, kalau seandainya lam yajid ahadan siqah, tidak ditemukan orang yang siqah, yang kita tanya pun harus orang siqah, bukan anak-anak banyak bangai. Ada yang lewat anak-anak dengan sepeda umur 7 tahun lewat, lalu kita tanya, dek arah kiblat mana, dia tunjuk langsung suka-suka dia. Itu enggak bisa dijadikan sebagai petunjuk, tapi harus orang yang siqah, harus orang yang siqah yang kita lihat memang orangnya, profilnya kayaknya profil orang amanah, jujur dan salat, walaupun hanya menduga-duga. Tapi kalau tidak ditemukan juga, maka hendaknya seseorang menghadap ke arah kiblat dengan keyakinan yang besar. Jadi dia mengharap kiblat dengan keyakinannya, dan ini dibolehkan ketika sudah benar-benar menunggu. Jadi menunggunya dalam batasan waktu yang kira-kira jangan sampai keluar waktu salat. Itu pun kalau kita tidak ada urusan lain. Kan enggak mungkin kita berhenti satu musalla sampai menjelang asar ba'da arah kiblat. Artinya ukuran yang kita tidak terlalu mendesak. Tunggu sekitar 15 menit, setengah jam. Sudah 45 menit kita tunggu, enggak ada orang. Itu kajik cok keputusan ke mana arah kiblat yang kira-kira kita bisa yakin. Dan seandainya tidak ditemukan petunjuk dan tidak ada orang yang bisa kita tanya, maka dibolehkan menghadap ke mana yang kita yakini. Dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW. Pernah terjadi di masa Nabi sahabat dan Nabi itu berusaha dulu mencari. Berdasarkan hadis riwayat Amir bin Rabi'ah annahu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin mudlimah. Pada suatu hari kami bersama Rasulullah di waktu malam yang sangat gelap. Kondisinya malam sangat gelap. Falam nadri ainal qiblah. Kami tidak tahu ke mana arah kiblat. Fa shalla kullu rajulin minna ala hiyalihi. Maka setiap sahabat salat ke arah masing-masing yang dia yakini. Falamma asbahna zakarna zalika Rasulullah. Jadi ketika subuh, jadi masing-masing sudah salat sendiri-sendiri. Ketika waktu subuh kami menjumpai Rasulullah. Fanazalat, lalu turunlah ayat ketika itu. Jadi ketika dilapor ke Rasulullah, ya Rasulullah tadi malam kami solatnya entah ke mana-mana arah masing-masing, keyakinan masing-masing. Ketika dilapor, turunlah ayat untuk menjawab permasalahan itu, iaitu fa inama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun engkau menghadap, engkau telah melakukan penghadapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kalau betul-betul enggak ada lagi petunjuk, Allah tetap menganggap solat kita sah walaupun ternyata tidak menghadap ke arah kiblat. Berikutnya sedikit lagi, setelah itu kita sedikit bertanya jawab. Al-khata' fil ijtihad. Kalau ada seseorang salah ternyata dalam ijtihadnya, salah dalam ijtihad menurut pandangan Hanafi, in kana fi salat istadara wa bana 'alaiha ay akmala salatahu falau shalla kull raka'atin li jihah. Kalau seseorang merasa salah dalam ijtihadnya dan ada yang mengingatkan, maka hendaknya dia berputar dalam salatnya tanpa harus membatalkan salatnya. Hendaknya dia berputar
ke arah yang lebih dia yakini, walaupun setiap rakaat ke arah yang berbeza. Dia menemukan petunjuk baru dalam rakaat pertama. Dia menemukan petunjuk baru dalam rakaat pertama. Misal contohnya, ada orang yang berteriak, "Oh, katalah hanya." Di hujung berteriak pun habis bilang salah, enggak kasih petunjuk. Gejak aju. Entah di mana dia enggak tahu. Maka tidak perlu membatalkan salat, dia bisa meyakini kembali kayaknya salahnya. Cuma tentunya ini akan mengganggu kekhusyuan. Makanya kita kalau memberitahu orang yang salah kiblat, itu setelah memberitahu dengan lisan, kasih tahu petunjuknya. Katalah kiblatnya ke kanan sedikit, kanan, terus, mundur, terus kata kita. Guru bom razia rupanya. Jadi Bapak Ibu nakal Allah, kasih petunjuk. Atau kita boleh datangi orang yang salat. Ini kita yang penduduk kampung misal. Ada orang salat salah kiblat di tempat kita. Kita boleh datangi, lalu kita putar saja badannya. Kita putarkan badannya. Itu dibolehkan. Karena dulu perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram itu dalam posisi rukuk. Yang sedang salat di kiblatain dalam posisi rukuk. Ketika berteriak, saya serupa sahabat yang berteriak di luar, telah turun wahyu, dipindahkan arah kiblat. Di Masjid Kiblatain sedang salat asar. Mereka langsung berputar tanpa membatalkan salatnya. Menurut pandangan Malik, jadi kalau menurut pandangan Hanafi enggak perlu putuskan, putar saja sudah. Menurut pandangan Malik, in tabayyana al-mujtahid fil qiblah khata'. Kalau ada orang yang sudah berjihad lalu ternyata salah, baik yaqinan atau dhannan, baik dalam keadaan yakin atau menduga-duga, fi asna'is salah, sedangkan dia sedang salat, qata'aha, maka hendaknya dia memutuskan salatnya, jangan berputar tapi memutuskan salatnya. In kana basiran munharifan katsiran, kalau dia menemukan petunjuk yang kuat, dan terjadi dia menemukan petunjuk yang kuat dan ternyata yang dia lakukan salah besar, maka putuskan salat lalu ulang kembali. Tapi kalau seandainya in kana munharifan inhirafan yasiran, tapi kalau cuma bergeser sedikit saja, yasiran, sedikit saja bergeser dari petunjuk, maka tidak perlu untuk memutuskan salat, cukup geser sedikit. Tapi kalau betul-betul salah, harus berputar 180 derajat, maka putuskan salat dalam pandangan mazhab Malik. Wa qala Syafi'iyah, menurut mazhab Syafi'i, in tayaqqana al-khata' fi as-salat aw ba'daha, seandainya seseorang mengetahui tentang kesalahannya dalam menghadap kiblat dan sudah yakin dia salah, baik dalam keadaan salat atau sesudah salat, baik dalam keadaan salat atau ba'daha, sudah selesai salat baru dikasih tahu orang nyan ho ne semayang, yang katalah kiblat drone. Bagaimana dalam pandangan Syafi'i? Ista'nafaha ai a'adaha min jadid, maka wajib seseorang mengulangi salatnya. Dalam pandangan Syafi'i wajib ulang salat. Jadi walaupun kita baru selesai salat, kasih tahu orang salahnya budak, wajib ulang salat. Ini sama seperti kita diberitahu najis. Dari tadi sudah ada najis kaki kita, enggak ada yang lihat. Begitu sudah assalamualaikum, ada orang kasih tahu, "Pak, najis." Ketika sudah tahu najis, itu tetap wajib ulang salat. Karena pada dasarnya dari tadi kita memang tidak cukup syarat sah salat.